kemudian yang mau kita lihat adalah bahan kajian dan pokok pembahasannya. Jadi ada beberapa hal yang bakal kita bahas di farmasi fisik ini. Terus pertama adalah dasar-dasar farmasi fisik, kemudian mikromeritik, kemudian ada fenomena antarmuka, ada kristalografi, ada sifat fisika molekul obat, ada kinetika reaksi, ada stabilitas obat, fenomena kelarutan, difusi disolusi, fenomena antarmuka. Oh, ini salah. Ada sistem dispersi dan ada reologi. Oke, semuanya ini adalah sifat dari molekul obat yang kita lihat dari permasalahan fisiknya. Jadi ya, fenomena-fenomena fisika yang bakalan kita lihat kalau kita menggunakan suatu bahan atau senyawa sebagai obat. Untuk buku utamanya pakai buku Martin. Ini textbooknya. Buku Martin itu ada yang punya e-booknya nggak? Kalau nggak nanti saya bisa kasih ini dia. Kemudian buku Lahman, karena di industrial farmasis banyak sekali aspek farmasi fisika yang bakalan diterapkan. Lalu ada pharmaceutical dosage form atau jenis-jenis sediaan itu banyak sekali memperhitungkan faktor fisikokimia. Sisanya adalah penunjang. Oh iya, ada buku Voigt juga yang bisa digunakan. Ini adalah kajian dalam perkuliahannya. Nanti apa yang bakalan dibahas, kemudian bagaimana metode pembahasannya bisa dilihat di RPS. Nanti akan saya bagikan di OASE. Kemudian ada juga kontrak perkuliahan yang perlu kita lihat juga. Sebentar. Oke, di sini ada kontrak perkuliahannya. Jadi untuk semester ini saya bersama Bu Jo untuk mengampu farmasi fisika. Bobotnya 2 SKS ya. Kuliah teori ini. Kemudian hari pertemuannya sudah benar kan ya? Lalu tempat pertemuannya kebanyakan adalah Webex meeting online. Kemudian akan saya tambahkan OASE. Atau alternatif lain kalau misalnya Webex terkendala bisa pakai Google Meet atau Zoom juga bisa. Nanti kita atur aja. Karena sejauh ini Webex ini sangat berat sih menurut saya. Google Meet itu lebih ringan. Zoom oke lah, fleksibel, masih lebih ringan daripada Webex. Kemudian metode pembelajarannya seperti biasa, kita ada tatap muka, kemudian nanti akan membahas sebuah topik, lalu mungkin akan ada problem based learning yang nantinya akan dipresentasikan, didiskusikan, dan saya sebagai moderasinya nanti di sana ketika mendiskusikan sebagai moderator. Kemudian materi perkuliahan seperti yang disebutkan tadi, jadi ada subtopik yang nantinya akan dibahas juga dari topik yang tiap pertemuan itu bisa dilihat lagi di sini ya. Kemudian tugas-tugas nanti tugasnya sudah saya rencanakan sih di akhir semester, di akhir pertemuan setiap dosen di sini ya, ada presentasi tugas dan diskusi.
itu tugasnya adalah tugas terstrukturnya ya ada itu adalah membuat tugas paper kelompok ya, kemudian memilih satu judul dari topik yang diterima, lalu dibuat paper singkat dengan 3 artikel pendukung yang saling melengkapi. Ya, nanti teknisnya akan saya sediakan slotnya di OASE. Jadi misalnya nanti ada yang dapat tentang topik pembahasan mikromeritik itu dan aplikasinya di kefarmasian itu dikaji aspek mikromeritik yang dikaji itu apa misalnya dioptimasi ukuran partikelnya atau seperti apa gitu ya itu sebagai contoh. Kemudian tata tertib seperti biasa. Uh, Kita janjian ketemuan secara online karena kuliah face to face kan belum bisa dilakukan. Aturan keterlambatan dan lain-lain nanti kita koordinasikan kalau ada keterlambatan. Kemudian uh, jadwal juga sebetulnya harusnya saya susun sih, tapi belum lihat kalender saya maaf. Jadi tanggalnya masih masih tentatif, belum lihat hari liburnya. Jadi pertemuan pertama sekarang ya kontrak kuliah dan pendahuluan kan itu dulu. Habis itu lanjutannya nanti menyesuaikan. Oke. Jika nanti di hari jadwalnya ini ada misalnya berhalangan, salah satu dari kita bisa tukar-tukaran jadwal karena tidak apa tuh sifatnya tidak bottom up, artinya tidak harus belajar yang ini dulu untuk mengerti yang lainnya gitu. Jadi ini adalah topik-topik kajian yang tersendiri, aspek-aspeknya. Oke, ini bahan bacaan masih sama seperti tadi, bisa dicari bukunya secara e-book, secara elektronik. Kemudian hasil dan penilaian pembelajaran. Kita melihat penilaian proses sebanyak 40% itu terdiri dari tugas terstruktur, eh, kemudian ada penilaian hasil UTS UAS. Ada masukan, misalnya UTS sudah UAS-nya dikecilin, tugasnya diperbesar, eh, diskusinya perbesar boleh. Ya, nanti silahkan dipikirkan kalau misalnya ada yang mau dinegosiasi silahkan. Kemudian ini ringkasan jadwalnya. Minggu depan adalah mikromeritik, kemudian ada difusi dan disolusi, ada koefisien partisi, ada sifat dispersi, ada tegangan permukaan. Itu bersama saya dan kemudian diakhiri dengan presentasi tugas dari saya. Itu ada UTS dan ada UAS. Itu aja, nanti mohon ditandatangani koordinator mahasiswa buat kelas A dan kelas B masing-masing satu untuk tanda tangan kalau sudah disetujui. Oke, dari kontrak dan RPS ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Mohon izin Pak, Ya, silakan. kalau dari saya pribadi mungkin untuk tugasnya presentasinya ditambah lagi Pak. Oke, bisa. Anunya berapa proporsinya? Mungkin jadi 30% karena itu kan tugas berkelompok gitu Pak. Oke. Ada lagi masukan yang lain? Ada lagi masukan lain kah? Kira-kira angkanya berapa yang tepat?
Kalau dari saya mungkin untuk UTS dan UAS-nya dijadikan sama-sama 25% aja, Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin. Oke, saya rasa juga cocok. Nggak ada yang masukkan lagi ya. Eh, kalau misalnya seperti ini gimana? Gitu. Maksud saya tugas strukturnya, Pak, yang ditambah. Oh, boleh. Gitu. Iya, Pak, Oke. kalau saya begitu, Mas. Oke, ada yang lain kah? Dari yang lain nggak ada? Tidak ada, Pak. Oke, siap. Oke, kalau gitu saya stop sharing untuk kontraknya ya. Oke. Udah ya dari penilaian. Kemudian kita lanjut ke masalah pendahuluan.